Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga hari ini kalian baik semuanya, sehat selalu ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas materi tentang himpunan. Pada pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah Ibu minta untuk merangkum. Jadi sekarang Ibu akan membahas materi ini, semoga bisa lebih membantu kalian untuk memahaminya. Nah, sebenarnya apa sih itu himpunan? Nah, untuk mengetahui konsep himpunan, yuk simak ilustrasi berikut. Di sini, Ibu punya kumpulan hewan-hewan. Nah, di sini ada banyak hewan yang pasti kalian sudah tahu ya namanya. Ada jerapah, ada panda, ada zebra, ada buaya, dan lain-lainnya. Nah, dari sini kalian bisa mengelompokkan hewan-hewan ini sesuai apa yang kalian mau. Misalkan kalian mau mengelompokkan hewan yang mempunyai kaki 4 atau hewan berkaki 4. Nah, untuk kelompok yang pertama ini kalian bisa masukkan jerapah, kemudian zebra, kemudian singa, rusa, gajah, badak, dan lain-lainnya. Nah, kemudian bisa juga kalian mengelompokkan hewan-hewan itu sesuai warnanya. Mungkin kalian bisa memberikan kelompok hewan berwarna coklat atau warna yang mirip dengan coklat. Nah, kalian bisa memasukkan rusa, kemudian monyet, macan, jerapah, singa. Nah, gitu kan. Nah, dalam matematika sebenarnya kita mengenal kelompok-kelompok itu apa? Dengan istilah apa? Nah, kelompok-kelompok itu, nah ini. Itu adalah merupakan contoh himpunan. Nah, yang merupakan contoh himpunan adalah himpunan hewan berkaki 4. Jadi kan jelas yang berkaki 4 itu yang mana dan yang tidak berkaki 4 itu yang mana. Kemudian selain itu, himpunan hewan yang hidup di darat. Nah, itu kan bisa kalian lihat dengan jelas hewan mana saja yang hidupnya di darat dan tidak di darat. Dan juga ada himpunan hewan berwarna coklat. Nah, karena warna coklat itu jelas, jadi tidak mungkin kalian memasukkan hewan berwarna putih ke dalam kelompok hewan yang berwarna coklat. Sedangkan yang bukan contoh itu apa? Misalkan, himpunan hewan yang menakutkan. Nah, karena kata menakutkan itu bagi sebagian orang itu tidak sama. Pasti ada orang yang bilang, wah hewan ini menakutkan, tapi bagi orang yang lain mungkin tidak menakutkan. Nah, jadi himpunan hewan yang menakutkan itu bukan merupakan contoh himpunan. Kumpulan hewan yang besar. Nah, karena besar itu kan juga relatif. Mungkin saja menurut Ibu besar, tapi menurut kalian tidak besar. Nah, berarti kumpulan hewan yang besar itu juga bukan merupakan contoh himpunan dalam matematika. Selain itu juga himpunan hewan lucu. Nah, karena lucu itu juga tidak jelas siapa yang menganggap ini lucu dan tidak, berarti yang 3 yang terakhir ini bukan merupakan contoh himpunan. Nah, dari sini kalian harusnya bisa ya menentukan apa sih itu himpunan. Nah, definisi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Ingat ya, harus jelas. Jadi tidak bisa kalau menurut kalian kumpulan ini sifatnya seperti misalnya yang bukan contoh ini menakutkan, besar, lucu, itu kan relatif. Ada yang bilang menurut mereka menakutkan, ada yang menurut orang lain tidak menakutkan. Jadi itu termasuk kumpulan yang tidak jelas. Jadi himpunan dalam matematika itu harus benar-benar terdefinisi dengan jelas. Nah, yang harus kamu tahu tentang himpunan adalah yang pertama, nama himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalkan A, B, C, dan lain-lain yang dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, anggota himpunan ditulis di dalam tanda kurung kurawal, yaitu kurung kurawal itu yang seperti ini ya. Jadi anggota himpunannya ada di dalam sini. Dan yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya digunakan tanda koma. Jadi kan anggota himpunan itu kan bisa ada banyak ya, bisa ada 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk memisahkan anggota satu dengan yang lain itu menggunakan tanda koma. Dan yang terakhir, kita nanti akan mengenal lambang ini, seperti E tapi dibalik. Ini itu bacanya elemen, yang artinya anggota. Dan kalau E yang dicoret ini, itu bacanya
bukan anggota. Nah, langsung saja kita belajar tentang cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan sendiri yang pertama ada dengan kata-kata. Dengan kata-kata itu maksudnya apa sih? Nah, jadi bisa kita tulis misalkan A, tadi kan himpunan tuh ditulis dengan huruf kapital dan anggotanya itu ada di dalam kurung kurawal. Nah, cara menulis himpunannya dengan kata-kata, misalkan A adalah binatang berkaki dua, berarti anggotanya bisa kita masukkan ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Nah, bisa juga kita tulis seperti ini, D adalah himpunan bilangan yang habis dibagi dua, jadi kita bisa masukkan anggotanya itu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu seperti ini. Jadi ini tuh bacanya B adalah himpunan yang berisi X, di mana X itu lebih dari 2 dan kurang dari 8. Bisa kita masukkan anggotanya X yang di antara 2 dan 8, misalkan 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu yang disebut dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh yang lainnya adalah C sama dengan X, di mana X itu lebih dari 2. Dan yang terakhir adalah dengan langsung mendaftar anggota-anggotanya. Mungkin kalau kita kesulitan mendefinisikan tapi kita tahu anggotanya itu apa gitu ya, bisa langsung kita masukkan. Misalkan himpunan Q itu adalah himpunan yang isinya Mei, Juni, Juli. Atau juga R itu adalah himpunan yang isinya 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini kan jelas anggotanya hanya ini, jadi selain Mei, Juni, Juli itu bukan merupakan anggota dari Q. Dan selain 2, 3, 4, 5, dan 6 itu bukan anggota dari R. Paham ya? Selanjutnya, nah karena sekalian sudah paham tentang cara menuliskan himpunan dan anggotanya, mari kita berlatih. Nah, ini Ibu ada latihan 1 yang terdiri dari 5 soal. Nah, ini silakan kalian screenshot dan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Ini untuk bagian yang pertama ya, nomor 1 dan 2. Hanya memilih mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Yang nomor 1, yang nomor 2 cuma kasih nama aja. Jadi kambing, sapi, kerbau, rusa, banteng, kijang itu termasuk kalian kasih nama. Misalkan himpunan apa, himpunan hewan yang apa gitu. Yang B himpunan apa, misalnya yang C himpunan bulan yang apa gitu ya. Sesuai dengan anggota ini. Nah, ini yang bagian 2. Silahkan di screenshot juga. Ini yang nomor 3 itu nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata. Yang nomor 4, nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Tadi kan sudah belajar ya, notasi pembentuk himpunan, kata-kata, dan dengan mendaftar anggotanya. Jadi ini ada himpunan, kalian tinggal menyatakan himpunannya dengan cara yang lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang anggota versus bukan anggota. Nah, kan himpunan itu kan punya anggota. Nah, kita mau cari tahu anggota itu yang seperti apa dan bukan anggota itu seperti apa. Jadi, Ibu punya dua himpunan. Himpunan A itu isinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B itu isinya melon, jambu, semangka. Kemudian, yang merupakan anggota, misal, anggota himpunan itu dilambangkan dengan elemen atau E yang terbalik. 2 adalah elemen dari A, karena 2 itu ada di dalam himpunan A. Kemudian, melon itu adalah elemen dari B, karena melon ada di dalam himpunan B. Yang bukan anggota. Bukan anggota dilambangkan dengan E yang dicoret, atau bukan elemen. Contoh, 1 itu bukan elemen dari A, karena di himpunan A tidak ada satunya. Kemudian, jeruk itu bukan elemen dari B, karena jeruk sudah jelas tidak ada di himpunan B. Gitu, jelas ya? Selanjutnya adalah menyatakan banyaknya anggota himpunan. Nah, anggota himpunan itu kan
bisa dihitung ya, ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Nah, banyaknya himpunan A dengan notasi NA itu dibaca banyaknya anggota himpunan A. Jadi, kalau himpunannya A berarti NA, kalau himpunannya B berarti NB. Di sini tuh dituliskan nama himpunannya ya. Jadi N himpunannya apa. Nah, ini itu adalah menyatakan banyaknya himpunan. Contohnya, nih, misalkan kita punya himpunan A yang isinya 1, 2, 3, 4. Ini ada komanya ya harusnya. Nah, di sini kan anggotanya ada 4. Berarti NA itu sama dengan 4. Kemudian, himpunan B itu isinya mobil, bus, kereta api, dan truk. Anggotanya kan ada 4, berarti NB sama dengan 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya, himpunan berhingga versus himpunan tak berhingga. Nah, banyaknya anggota himpunan kan bisa kita hitung, tapi ternyata ada himpunan yang anggotanya itu sangat banyak sampai kita tidak bisa menghitungnya. Nah, contoh himpunan berhingga, kalau berhingga itu berarti kita bisa menghitung. Kita bisa menyatakan, anggotanya ada 2, anggotanya ada 4, gitu. Contohnya ini. A itu himpunan yang isinya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kan bisa kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti NA itu ada 6. Kalau himpunan tak berhingga, itu contohnya ini. Himpunan yang isinya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kira-kira lanjutannya berapa? 35, lanjutannya 40, lanjutannya lagi 45, dan seterusnya. Sampai berapa? Ya, sampai tak terhingga. Makanya NA yang ini itu adalah banyaknya anggotanya itu tak berhingga, karena nggak berhenti-berhenti, masih ada terus lanjutannya. Kalau ini kan sudah berhenti ya, langsung sudah ditutup dengan tanda kurung, nggak ada titik-titiknya. Kalau yang ini itu disebut himpunan tak berhingga. Selanjutnya, himpunan kosong dan himpunan nol. Apa bedanya? Nah, himpunan itu ada himpunan kosong dan ada himpunan nol. Dan keduanya itu berbeda. Tapi apa bedanya? Langsung kita kasih contoh. Misal, Ibu punya himpunan A. A itu adalah himpunan nama bulan dalam kalender Masehi yang diawali dengan huruf B. Kemudian B, himpunan B itu adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 1 dan 1. Kira-kira anggotanya himpunan A itu apa? Nama bulan yang dalam kalender Masehi yang diawali dengan huruf B. Kan bulannya kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nggak ada ya nama bulan yang diawali dengan huruf B. Nah, berarti anggota dari A itu tidak ada. Dia kosong. Berarti dia himpunan, dia tetap himpunan tapi tidak punya anggota. Dituliskan seperti ini. Cuman kurung kurawal dari buka dan tutup tapi tidak ada isinya. Atau bisa juga seperti ini, seperti 0 yang dicoret. Sedangkan yang B, bilangan bulat antara negatif 1 dan 1. Kalian kan sudah belajar bilangan bulat ya, negatif positif. Jadi setelah negatif 1, jalan ke kanan itu berapa? 0 kan? Setelah 0, 1. Jadi di antara negatif 1 dan 1 itu hanya ada satu bilangan, yaitu 0. Berarti isi atau anggota dari himpunan B adalah 0. Nah, yang ini itu disebut dengan himpunan 0. Jadi apa bedanya? Kalau himpunan kosong, dia tidak punya anggota sama sekali. Kalau himpunan 0, dia punya satu anggota dan isinya itu adalah 0. Cuman 0 aja, itu disebut himpunan 0. Jadi jangan sampai terbalik ya, himpunan kosong dan himpunan 0. Selanjutnya, himpunan semesta versus himpunan bagian. Nah, ada juga istilah di himpunan itu himpunan semesta dan himpunan bagian. Himpunan semesta itu apa sih? Dan himpunan semesta adalah himpunan yang semua anggotanya dibicarakan. Contoh, nih, Ibu punya himpunan 2, 4, himpunan yang isinya 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, ini kira-kira himpunan apa? Kan bisa kita sebut sebagai himpunan bilangan bulat. Jadi, anggota-anggotanya ini juga termasuk himpunan bilangan bulat.
juga bisa kita sebut sebagai himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Juga bisa kita sebut sebagai himpunan bilangan genap, karena ini bilangannya genap semua kan. Nah, jadi himpunan semesta itu himpunan istilahnya yang lebih besar. Jadi himpunan A itu termasuk dari himpunan apa gitu. Jadi semesta dari himpunan A itu adalah himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan genap, dan lain-lain. Sedangkan himpunan bagian itu bisa kita definisikan atau bisa kita artikan kebalikan dari himpunan semesta. Jadi, jika himpunan P itu dikatakan himpunan bagian dari himpunan Q, jika semua anggota himpunan P juga merupakan anggota dari himpunan Q. Jadi harus semua ya. Contohnya, Ibu punya himpunan A, itu isinya 2, 4, 6, 8, 10. Punya juga himpunan B, isinya 2, 4, 8. Yang C isinya 2, yang D isinya 2, 3, dan 4. Nah, coba kita lihat. Yang B, itu kan anggotanya 2, 4, 8. Semua anggotanya itu kan juga merupakan anggota dari A. Yang C juga 2 itu kan juga ada di A. Sedangkan yang D, 2, 3, dan 4. Nah, 3-nya ini kan nggak ada di A. Artinya apa? B itu adalah himpunan bagian, lambangnya seperti ini ya, himpunan bagian. B itu himpunan bagian dari A, karena semua anggota dari B itu juga termasuk anggota dari A. C itu juga himpunan bagian dari A, karena anggota di C itu semuanya itu adalah anggota di A juga. Sedangkan D itu bukan himpunan bagian, jadi himpunan bagian ini tapi dicoret. Bukan himpunan bagian dari A karena ada satu bilangan yang bukan termasuk anggota dari A. Karena ada 3 ini, jadi dia bukan himpunan bagian dari A. Paham ya? Oke, kalau paham, kita bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan bagian? Nah, kalau Ibu punya himpunan A itu isinya 1, maka himpunan bagiannya adalah ada 2, yaitu 1 dan himpunan kosong. Ingat ya, himpunan kosong itu juga termasuk himpunan bagian dari semua himpunan. Selanjutnya kalau himpunan yang isinya 1 dan 2, himpunan bagiannya itu ini, bisa 1 saja, himpunan yang isinya 1 saja, bisa himpunan yang isinya 2 saja, bisa himpunan yang isinya 1 dan 2, bisa juga himpunan kosong, ada 4. Jadi himpunan bagian dari B yang isinya 1 dan 2 itu ada 4. 4 himpunan, yaitu 1, 2, 1, 2, dan kosong. Kalau C, himpunan C itu yang isinya 1, 2, 3, itu punya 8 himpunan bagian, yaitu 1, 2, 3 yang isinya 1 anggota, kemudian bisa 1, 2, 1, 3, 2, 3, itu yang 2 anggota, dan juga bisa yang isinya langsung 3 anggota, 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Jumlah atau banyaknya itu ada 8. Nah, berarti ini kan NA, banyaknya anggota dari A itu 1. Banyaknya anggota dari B itu 2, banyaknya anggota dari C itu 3. Hubungannya apa? Jadi, banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang banyak anggotanya N. Jadi, kalau banyak anggotanya 1, berarti himpunan bagiannya ada 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. Kalau kardinalnya atau banyak anggota himpunan dari B itu 2, berarti himpunan bagiannya dari 4. Ada 4. Dari mana 4 itu? Dari 2 pangkat 2. Kalau anggotanya 3, berarti himpunan bagiannya ada 8. Dari mana? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 lagi. Nah, kalau anggotanya N, berarti banyak himpunan bagiannya ada 2 pangkat N. Paham ya? Nah, yang terakhir, setelah menyimak materi, ada latihan yang kedua. Nah, selain latihan yang pertama tadi kan mudah sekali ya, ini juga mudah. Latihan yang kedua, ada 6 soal. Ya, ini silakan di screenshot, dikerjakan di buku tugas, dan dikumpulkan di Google Classroom. Ini soal yang pertama, hanya
memilih benar atau salah menurut kalian. Yang kedua, tentukan anggota dari himpunan ini. Ibu sudah punya, Ibu kasih himpunannya, kalian tinggal memasukkan himpunannya, memasukkan anggotanya, terserah mau dimasukkan berapa, minimal 5. Mau sebanyak-banyaknya juga tidak masalah. Kemudian yang ini, nomor 3 dan 4. Tentukan banyaknya, kalian tinggal menghitung banyaknya ini ada berapa gitu ya anggotanya. Yang keempat, pilih mana yang merupakan himpunan kosong. Alasannya kenapa kok kosong gitu ya. Dan yang terakhir, ada nomor 5, ada 7 ternyata ada nomor 5, 6, dan 7. Yang nomor 5 juga pernyataan benar atau salah, jadi jawabannya BS gitu aja. Yang nomor 6, tulis himpunan bagian, jadi seperti tadi ya caranya ya. Ada yang isinya 1 anggota, ada yang 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, dan himpunan kosong. Dan ada berapa banyak himpunan bagiannya. Yang terakhir, himpunan semesta, seperti yang tadi. Oke. Nah, Ibu rasa cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanya ke Ibu. Kalau ada yang masih bingung ya. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.